Mabes. Ada yang ikut ke Mabes nggak? Ada ya? Pasti udah pernah melihat ya wajahnya satu set ya, suaranya merdu gitu ya. Oh banget kalau ngomong gitu, iya Pak iya? Iya. Kalau yang belum pernah ke Mabes, udah pernah ketemu lewat Zoom biasanya. Zoom bareng Ustaz Fauzi, Zoom bareng Uzi. Insya Allah beliau ini adalah presenternya, selalu jadi presenternya saat membawakan acara, baik di Zoom, baik secara online maupun offline. Siapa yang udah pernah ikut Zoom? Pasti udah pernah semua dong ya. Berarti udah familiar dong ya dengan Ustaz Usaid ya. Ya, jadi beliau ini adalah seorang hafizul Quran juga ya. Dan beliau ini dalam di Samira ada di divisi kemitraan ya, yaitu di Samira Pusat. Beliau juga pernah menjadi guru di bidang Al-Quran dan boarding, kemudian menjadi trainer juga di trainer rumah motivasi, juga pernah menjadi guru di Kavila International School, yaitu di boarding schoolnya, kemudian juga pernah menjadi staf anggota DPR RI dengan tugas mendampingi anggota DPR RI. Kemudian beliau juga pernah menjadi trainer Quran di Amazing True Health dengan tugas membina dan mengurus harkat atau hafalan Quran Cat untuk komunitas Amazing True Health. Dan kemudian saat ini di Samira Travel beliau menjadi trainer inspirasi umrohku dan public speaking, yang salah satu tugasnya adalah roadshow keliling Indonesia untuk mengisi inspirasi umrohku dan public speaking. Tepuk tangan dulu dong ya. Luar biasa sekali pengalamannya dan backgroundnya ini nggak main-main loh ya. Udah dari guru, kemudian pernah jadi staf anggota DPR RI, dan terakhir beliau mewakafkan sebagian waktunya untuk jadi trainer di Samira Travel. Kita sambut bersama Ustaz Usaid Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digedein lagi bikin. Cek 1 2 3. 1 2 3. Oke. Baik Bapak Ibu. Kapal dari mana tuh datang? Cek 1. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian, sehat semuanya di sini? Alhamdulillah. Biasa. Masya Allah. Yang pengen sukses, angkat tangan katakan saya. Yang pengen dimudahkan dapat closing jamaah, angkat tangan saya. Masya Allah. Yang pengen Bapak Ibu sekalian, Allah izinkan setiap bulannya berangkat umroh, angkat tangan katakan saya. Gede lagi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, cek 1 2 3. Apa kecil ya? Cek. Coba minta satunya baru. 1 2 3. Sik. Cek 1 2 3. Ah, ini lebih enak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bilang Bapak Ibu adalah calon-calon orang sukses. Beri aplaus untuk kita semua dong. Cek dulu. Agak kecil dikit ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar tentang apa? Public speaking. Ini nggak salah masuk kelas kan? Nggak ada yang mau kondangan datang ke sini kan? Oh enggak, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin tiba-tiba saya lagi roadshow di Jember, diminta untuk hadir di Surabaya. Katanya ada kurang lebih 100 orang mitra-mitra Surabaya yang ingin belajar public speaking. Ya, saya bilang Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang extraordinary karena mau belajar, dan saya doakan pulang dari sini insya Allah minimal per bulannya 1 bus, amin. Per bulannya 1 bus, amin. Insya Allah ya. Luar biasa. Oke, kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya boleh sekali pagi. Pagi. Oke, luar biasa, kompak ya. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Oke, kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Sore. Oke, kalau saya bilang malam, tepuk tangannya. Jangan tepuk tangan, berisik udah malam ya. Tidur waktunya. Kalau saya bilang malam, maka tepuk tangannya ya, jangan tepuk tangan ya. Ya, biar makin seru tambahin gitu ya. Gitu. Tapi nggak kena tepuk tangannya. Siap? Malam. Oke, konsentrasi. Pagi. Sore. Pagi.
Masih ada. Pagi, malam. Oke, baik. Iya, hari ini Bapak sekalian, ya saya sebenarnya lebih ke sharing ya. Kalau misalkan untuk pelatihan public speaking mungkin ada yang lebih ahli. Saya ingin sharing, Ustaz Fauzi juga ngasih amanat, Bang, nggak usah banyak-banyak tentang dasar public speaking. Karena yang dipentingkan itu kita bukan teori, tapi Pengen nggak Bapak Ibu pulang dari sini bisa closing jamaah? Pengen nggak Bapak Ibu pulang dari sini nggak tahu kenapa ketika ngomong sama orang tuh langsung terinspirasi pengen umroh? Pengen nggak Bapak Ibu pulang dari sini setiap kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain membuat orang itu pengen ngajak keluarganya umroh? Pengen nggak? Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sharing Bapak Ibu sekalian. Pokoknya hari ini kita banyak praktek. Hari ini saya pengen Bapak Ibu menguasai profil produk. Siap? Siap? Kalau kemarin-kemarin public speaking saya terlalu banyak menjelaskan tentang SEO karena ternyata SEO itu nggak setiap orang bisa langsung action. Tapi kalau profil produk, insya Allah setiap orang bisa langsung action. Siap? Siap? Jadi hari ini saya mau memperdalam banget tentang profil produk. Jadi teman-teman sekalian pulang dari sini sudah di luar kepala tentang profil produk. Siap? Siap? Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya bilang selamat datang kepada Bapak Ibu para pemenang, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang memutuskan untuk mau maju ke depan. Bapak Ibu, coba saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Wah, duduk lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, Antonio Robin pernah membuat sebuah training, ya kurang lebih training itu 7 hari. Dan di hari yang ke-7 dia menjelaskan tentang arti berdiri atau duduk siap. Dan Antonio Robin bahkan mengatakan, lupakan 6 hari yang telah saya pelajari kepada Anda, dan ingat satu hal ini, bagaimana Anda berdiri dan bagaimana cara Anda duduk. Itulah yang akan menentukan kesuksesan Anda. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ketika saya minta semuanya untuk berdiri ya, berdiri jangan begini. Ya, atau masih gini, masih ngulet gitu ya. Tapi kalau berdiri Bapak Ibu, kalau saya minta semuanya untuk berdiri, siap, wah langsung berdiri siap gitu ya. Jadi ketika berbicara, ketika melakukan sesuatu semuanya bersiap ya. Oke, baik. Oh, di bagian ini ya Bu, saya dapat nggak Bu? Oke, baik. Iya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta kalau saya bilang duduk siap gerak, kan tadinya nyender semuanya langsung ditegakin badannya ya. Duduk siap gerak langsung gini ya. Ketika saya bilang duduk istirahat gerak baru begitu ya. Sambil bilang terima kasih gitu. Bisa? Nggak usah berdiri berarti ya. Oke, duduk siap. Kalau kata-kata gerak baru angkat badannya. Duduk siap. Gerak. Oke, diulangi. Kalau diulangi berarti balik lagi ke awal. Duduk siap, gerak. Duduk istirahat, gerak. Oke. Saya pernah ngajar di Darul Quran International Satu Mansur, dan ini cara duduk ini kita praktekkan di sana, dan masya Allah setelah mempraktekkan ini anak-anaknya banyak yang disiplin dan banyak yang mengikuti peraturan. Awalnya itu banyak banget yang melanggar peraturan. Tapi ketika mengaplikasikan cara duduk ini, mereka akhirnya mau mengikuti aturan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika duduk siap gerak, mereka lagi pada duduk begini, pada siap begini. Kalau masih ada yang tengok-tengok, masih ada yang nggak benar di belakang, nggak saya duduk istirahatin. Jadi makin lama dia begini, ya. Ketika dia makin lama begini kan makin siap. Ketika sudah semuanya rapi, baru duduk istirahat, gerak langsung gitu, ya. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita belajar tentang public speaking ya. Saya mau otakkan nanti siang aja ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita. Di sini Indonesia sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia, betul? Piala Dunia berapa? U17 ya. Surabaya menjadi salah satu venue-nya ya, Gelora Bung Tomo ya. Masya Allah. Dan kemarin gagal, kita alhamdulillah tersingkir di babak penyisihan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bagi anak-anak muda kita nanti untuk Indonesia tembus Piala Dunia insya Allah. Nah, saya mau bercerita sekarang siapa sih kira-kira pemain dunia yang saat ini terkenal, siapa sih Pak Bu? Ronaldo, fans Ronaldo semua nih kayaknya.
Apalagi Ronaldo Palestina ya. Oke, Ronaldo, kita kasih contoh Ronaldo. Saya juga suka Ronaldo. Ronaldo pernah bermain di mana? Real Madrid. Ya, pernah bermain di Real Madrid. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ronaldo ya, ketika itu Ronaldo ya bermain antara misalkan Real Madrid melawan Barcelona. Melawan apa? Barcelona. Wah, ini kalau di El Clasico antara Madrid lawan Barcelona, pokoknya bawaannya seru aja ya. Ada drama-dramanya dan lain sebagainya ya. Dan ketika itu Ronaldo membawa bola dan menggocek beberapa pemain sampai akhirnya dia berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Dan ketika dia sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, tiba-tiba Ronaldo melepaskan sebuah tembakan dan dia tendang, dan akhirnya bola itu meleset, Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata bola itu meleset. Kira-kira apa ekspresi penonton yang hadir di stadion saat itu? Gitu ya. Ronaldo gitu aja nggak bisa. Padahal sudah 1 lawan 1 sama kiper, gitu ya. Kira-kira apa penonton yang hadir di stadion ataupun orang-orang yang menonton di rumah, kira-kira ekspresinya gimana, Bu? Pak? Kecewa ya. Ronaldo gitu aja nggak bisa. Bahkan orang-orang yang nonton di pos ronda banyak yang mengatakan ya bahasa binatang keluar gitu ya. Kebun binatang keluar. Jerapah lu gitu ya. Ronaldo masa gitu aja nggak bisa ya. Dan Bapak Ibu sekalian, padahal kalau Bapak Ibu lihat, kira-kira kalau disuruh main bola, jagoan Ronaldo apa penontonnya? Kira-kira yang terkenal sampai seantero dunia, Ronaldo apa penontonnya? Kira-kira yang tercatat dalam sejarah, Ronaldo apa penontonnya? Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mendapat uang sampai miliaran bahkan triliunan rupiah, Ronaldo apa penontonnya? Bapak Ibu sekalian, secara tidak sadar kita adalah seorang Ronaldo. Dalam hidup kita menjadi Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang pesyiar Baitullah. Bahkan nggak sedikit mitra-mitra Samira yang saya lihat dulunya adalah seorang yang punya jabatan di perusahaan, baik itu menjadi seorang direktur, manajer dan lain sebagainya, atau bahkan ada PNS ya yang akhirnya memutuskan untuk keluar dan fokus menjadi seorang pesyiar Baitullah. Mereka banyak dicaci, mereka banyak dihina, mereka banyak dikatain, mereka banyak dibilang ya kok udah enak jabatannya malah keluar, malah memutuskan untuk berangkat umroh, malah memutuskan untuk menjadi pesyiar Baitullah. Dan kita lihat saat ini mereka menjadi orang-orang yang sukses, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika pertama kali mereka memutuskan keluar, lalu tiba-tiba mungkin perjalanan menjadi seorang pesyiar Baitullah tidak semulus apa yang dia bayangkan? Ada mungkin titik di mana yang harusnya setiap bulan dia dapat gaji sampai dengan puluhan juta rupiah, tapi saat itu bulan itu dia nggak dapat jamaah sama sekali. Atau bahkan saat itu dia dihina sama orang, ditolak sama berbagai orang ketika menawari umroh, ya. Tapi akhirnya dia memutuskan apa, Bapak Ibu sekalian, untuk terus berjalan dan akhirnya sekarang menjadi seorang pesyiar Baitullah yang sukses, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang pemeran utama seperti Ronaldo tadi, siap nggak Bapak Ibu untuk dicaci? Siap nggak Bapak Ibu untuk dimaki sama orang? Siap nggak Bapak Ibu untuk bangkit ketika ditolak? Siap nggak Bapak Ibu mencatatkan sejarah sebagai orang yang bisa ngajak orang ke Baitullah? Kalau Bapak Ibu sudah memutuskan menjadi seorang pemeran utama, maka hari ini kita memutuskan untuk menjadi seorang pesyiar Baitullah, Bapak Ibu sekalian. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun yang dicaci bahkan diledekin sama orang lain, kita tutup kuping dan terus maju, Bapak Ibu sekalian, ya, sampai nanti akhirnya mereka lah yang akan mengikuti kita, mereka lah yang akan melihat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, siap? Kalau saya bilang siap, jawab 3 kali sambil diangkat tangan. Siap. Lebih semangat, siap. Masya Allah ya, jadi seorang pemeran utama. Dan Bapak sekalian, saya minta sekarang di pelatihan kali ini, saya minta handphonenya boleh di silent, oke, atau dimatikan. Sudah? Nah, saya cek dulu handphone saya. Oke, Bapak sekalian, udah ya? Udah di silent semua ya? Oke, sekarang angkat tangan kanan. Pegang pundak teman sebelah kanan, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri. Oke, ikuti saya. Papa Bubu. Handphonenya di silent ya, atau dimatikan ya, agar kita bisa mengikuti acara yang luar biasa pada hari ini dengan tenang,
dengan nyaman, dengan bahagia. Oke, sekarang angkat tangan kirinya, pegang pundak teman sebelah kirinya, balas lebih keras. Oh jangan. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Oke, ikutin lagi. Papa Bobo. Papa Bobo. Makasih ya. Makasih ya. Handphonenya udah di silent atau dimatikan. Nanti kalau ketika acara handphone saya berdering, handphone saya berbunyi, maka dengan senang hati ambil aja. Oke, berikut sudah untuk mitra-mitra di Surabaya, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta juga Bapak Ibu sekalian untuk tambahkan gelas baru. Kemarin kita bawain gelas baru nggak? Enggak ya. Oke, Bapak Ibu contoh. Ini ada air, boleh pinjam Bu ya? Ini ada air Bapak sekalian. Airnya sudah penuh, ya. Terus saya buka tutupnya, saya ambil air, saya isi lagi. Kira-kira apa yang terjadi Bu? Tumpah. Oke, sekarang airnya bayangkan ini saya buka tutupnya, saya buang airnya, sudah kosong. Sekarang airnya sudah kosong, tapi tutupnya saya pasang. Saya ambil lagi air, saya tuang. Kira-kira apa yang terjadi Bu? Tumpah. Tetap nggak masuk ke dalam tuh. Oke. Ini bagian adalah otak kita Bapak sekalian. Hari ini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah ahli dalam public speaking, ada yang mungkin sudah sering mengikuti acara atau seminar public speaking. Hari ini sekali lagi saya bukan bermaksud untuk mengajarkan, saya ingin sharing Bapak sekalian gimana caranya menjadi ahli dalam menerangkan menjadi seorang pesyiar Baitullah. Nanti kita banyak fokusnya bukan ke dasar public speaking, tapi lebih kepada bagaimana cara mempresentasikan seorang pesyiar Baitullah. Siap? Gelasnya dikosongin? Siap ambil gelas baru? Siap ambil gelas baru? Oke, sekarang angkat tangan kanannya. Ambil gelasnya. Taruh atas meja. Ya. Oke, Bapak sekalian, sekarang saya minta juga I know-nya tolong dicoret. Apa Bu? I know-nya dicoret. Sekarang gini Bu, tadi malam nonton sinetron yang seru apa sih Bu? Oh, Ibu suka nonton sinetron? Enggak ya? Sukanya si Arwedullah ya? Oh luar biasa. Ya Bu, kira-kira misalkan Ibu, misalkan kayak kemarin kita kan lagi ngedukung brand ambassador kita Citra Kirana ya. Kemarin apa? Filmnya kok? Air mata di ujung. Bapak Ibu lagi nonton air mata di ujung sejadah gitu ya. Besoknya cerita ke temannya di apa lagi jual lagi beli sayur gitu ya, cerita ke ibu-ibu, nonton Bu air mata di ujung sejadah. Keren banget filmnya. Lagi ngomong lagi asik-asik cerita, ibu-ibu yang lain ngeliatin. Wah gitu ya Bu, ya saya mau nonton ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Itu aja. Nggak seru kok filmnya, biasa aja gitu. Kira-kira gondong nggak Bu? Gondong nggak Bu? Nggak enak. Ya, makanya Bapak sekalian saya minta I know-nya dicoret. Karena tadi seperti gelas kosong, ketika Bapak Ibu menjaga gelasnya yang penuh, maka tidak akan dapat apapun hari ini. Siap? Siap. Oke, selanjutnya saya ganti I know-nya diganti dengan Subhanallah. Menarik sekali. Boleh? 1, 2, 3. Subhanallah, menarik sekali. Angkat jempolnya. Oke, ya. Baik sekalian, saya minta juga fokus pada materi hari ini. Kita acaranya cuma kurang lebih sekitar 5 jam ya, sampai dengan atau paling cuma 4 jam kurang lebih ya. Setelah itu nanti sore ada CU. Sudah ajak calon jamaahnya? Sudah ajak calon jamaahnya? Nah, ini baru pertama kali nih saya training public speaking dilanjutkan dengan CU. Biasanya public speaking selesai. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, siang ini kita mau belajar tentang public speaking, tentang bagaimana mengisi profil produk dan juga SEO. Sorenya nanti saya minta Bapak Ibu ya melihat dan juga nanti mempraktekkan. Siap? Siap. Oke, fokus pada materi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, boleh lihat lingkaran di sini? Lingkarannya warna apa? Warna apa? Warna apa? Ada yang bergerak nggak? Ada. Oke, sekarang Bapak Ibu saya minta fokus kepada titik plus di sini. Ada titik plus di sini? Kelihatan yang belakang? Kelihatan ya. Sekarang ada titik plus di sini Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya minta Bapak Ibu fokus pada titik plus ini, lalu kemudian Bapak Ibu akan melihat lingkaran ungu ini berubah. Berubah menjadi hijau. Yang berhasil boleh angkat tangan. Luar biasa, Surabaya mantap ini. Oke, harus fokus karena kalau nggak fokus dia balik lagi ke ungu, betul? Nah, ketika Bapak Ibu fokus, begitulah titik fokusnya.
Dan nanti Bapak Ibu akan bisa melihat titik lingkarannya berubah warna menjadi warna hijau. Oke, sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu sekalian. Oh, di sini nggak ada ya? Sebentar ya.